Silakan. Izin share screen, Ibu. Iya. Bisa kan? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan tugas kami terkait dengan prepaid expense. Ada Aisyah Putri absen 1, Fadila absen 7, saya absen 14, Akbar absen 19, dan Rayhan absen 24. Yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan audit program yang dimiliki oleh Apple Blossom terkait dengan prepaid expense dan akun-akun lainnya. Untuk audit program sendiri, yang pertama yaitu mereview dan mengevaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan beban dibayar di muka. Ini terkait dengan semua asersi. Yang kedua, menyiapkan analisis terkait beban dibayar di muka, asuransi, sewa, perlengkapan kantor, dan peralatan kecil. Ini terkait dengan asersi valuation and evaluation. Kemudian ada menghitung jumlah amortisasi dan merekonsiliasi dengan akun beban yang sesuai. Ini terkait dengan asersi, valuation, and allocation. Kemudian ada audit program terkait dengan uji dokumen pendukung untuk penambahan beban dibayar di muka terkait dengan asersi, existence, or occurrence. Next. Audit program yang kelima adalah mereview perjanjian pendukung atau kontrak terkait dengan asersi, existence, or occurrence, dan right and obligation. Kemudian ada mengkonfirmasi secara detail atas kebijakan major insurance terkait dengan asersi, existence or occurrence, dan valuation and allocation. Kemudian ada audit program yang ketujuh, yaitu menelusuri saldo awal dari kertas kerja periode tahun yang bersangkutan terkait dengan asersi, valuation and allocation. Dan yang terakhir, ada memastikan penyajian akun beban dibayar di muka pada laporan keuangan sudah tepat terkait dengan asersi, presentation, and disclosure. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analytical procedure yang tertuang dalam dokumen D3. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa akun prepaid expense yang mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu di atas 20%. Ada prepaid rent yang perubahannya sebesar minus 75%, ada office supplies expense yang perubahannya sebesar 28%, serta small tool expense yang perubahannya sebesar 91%. Nanti 3 akun ini akan dibahas di dokumen selanjutnya. Selanjutnya adalah prepaid rent dan rent expense. Nah, jadi seperti yang sudah kita highlight tadi, perubahannya itu yang berubah besar itu kan rent expense ya, sebesar 373.750. Nah, bisa kita baca di keterangan di bukunya, itu bahwa dia itu sudah membayar 7.500 sejak tanggal 1 Mei tahun 2000 dan sudah didepresiasi di tahun 2002. Jadi 7.500 itu kan dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan dia sudah dibayar untuk dari Mei 2002 sampai Desember 2002. Nah, jadi itu makanya sisa akunnya 5.000 dan berarti depresiasinya selama setahun itu kan 3.750 dari 7.500 kita bagi 2 tahun. Nah, berarti depresiasi dari tanggal 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2003 itu sebesar 3.750 dan sudah disajikan dengan benar oleh Apple Blossom.
Maaf sebelumnya Ibu, jadi rumah teman saya yang ingin menjelaskan mengenai D5 ini sedang mati lampu, Bu. Jadi saya yang menggantikan untuk sementara. Oke. Nah, akun D5, dokumen D5 ini membahas mengenai office supplies dan small tools. Jadi per booknya itu ada 9.964 untuk office supplies dan 6.541 untuk small tools. Setelah dilakukan pengecekan fisik oleh auditor, ternyata jumlah yang ditemukan sama sehingga akun yang disajikan sudah pada nilai yang tepat. Lalu selanjutnya ada list of insurance policies. Jadi ini adalah daftar-daftar insurance yang didaftarkan oleh Apple Blossom. Yang pertama ada Southwestern Fire and Casualty. Ini bisa serta ada Outline Insurance Group. Bisa dilihat di slide-nya berapa jumlah premi yang dibayar serta terminnya serta tahun perjanjiannya dibuat. Lalu ada yang ketiga ada Illinois State Mutual dan American Fidelity and Casualty. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Apple Blossom Company Prepaid Expense and Insurance Expense yang tertuang pada dokumen D1. Next. Yang pertama, asuransi yang dari Southwestern Fire and Casualty dengan amount of coverage 1.500.000, term of coverage dari tanggal 1 Juli 2001 sampai dengan 1 Juli 2003. Beginning balance-nya adalah 4.390. Beginning balance ini sudah ditelusuri dari saldo akhir prepaid insurance tahun 2002. Kemudian insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 4.390 dan sudah direkalkulasi. Kemudian yang kedua adalah outline insurance dengan amount of coverage 500.000 yang berlaku dari tanggal 31 Maret 2002 sampai dengan 31 Maret 2003 dengan beginning balance 1.229. Saldo ini juga telah ditelusuri dari saldo akhir prepaid insurance tahun 2002. Kemudian insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 1.229. Dan selanjutnya adalah state manual dengan amount of coverage-nya 50.000, 100.000, dan 10.000. Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan 1 Oktober 2004 dengan beginning balance-nya 10.327. Saldo ini telah ditelusuri dari saldo akhir prepaid insurance tahun 2002. Yang terjadi insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 5.901. Dan angka ini sudah direkalkulasi. Kemudian ending balance per 31 Desember 2003 adalah 4.426. Saldo ini telah cross-put dari 10.327 dikurangin 5.901. Selanjutnya state manual dengan amount of coverage 100 dead. Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan 1 Oktober 2004 dengan beginning balance 7.622. Saldo ini telah ditelusuri dari saldo akhir prepaid insurance tahun 2002. Kemudian insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 4.356. Saldo ini juga telah direkalkulasi. Kemudian ending balance-nya adalah 3.266. Selanjutnya state manual dengan besaran coverage 100 dead
yang berlaku dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan 1 Oktober 2004 dengan besaran beginning balance yaitu 4.426 dan insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 2.529 dengan ending balance 1.897. Kemudian American Fidelity and Casualty amount of coverage-nya 250.000 dan 200.000. Masa berlakunya dari tanggal 30 Juni 2002 sampai dengan 30 Juni 2005. Beginning balance-nya 7.342. Kemudian insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 2.937 dengan ending balance-nya 4.405. Kemudian Southwestern Fire and Casualty dengan besaran coverage-nya 2.500.000 yang berlaku dari tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 1 Juli 2005. Premium yang dibayarkan pada tahun 2002 yaitu sebesar 31.250 dan insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 7.813 dan ending balance-nya adalah 23.438. Dan terakhir ada Outline Insurance Group. Amount of coverage-nya adalah 500.000 yang berlaku dari tanggal 31 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2004. Premium yang dibayarkan pada tahun 2002 yaitu 4.815 dan insurance expense yang terjadi pada tahun tersebut adalah 3.611 dan ending balance-nya adalah 1.204. Balance per audit itu adalah sebesar 32.765, kemudian ending balance-nya adalah 38.636. Kemudian balance per book-nya untuk insurance expense adalah 32.766 dan ending balance-nya adalah 38.635. Perbedaan angka yang terjadi pada balance book pada insurance expense dan balance per audit terjadi karena adanya pembulatan. Next. Selanjutnya, kita ke lead schedule terkait prepaid expense. Baca susah gitu dari sini. Sebelumnya, kita telah melakukan pengecekan atau pengujian terkait 4 akun prepaid expense, yaitu insurance expense, rent expense, Tadi kan ditanya. office PC supplies apaan? expense. Kasih Bu. Nah, pada lead schedule ini merupakan schedule yang meringkas saldo prepaid expense menurut auditi, saldo prepaid expense menurut auditor, dan penyesuaian yang diperlukan jika terdapat perbedaan saldo prepaid expense antara auditi dan auditor. Untuk mempermudah pengecekan, kami mengelompokkan akun-akun tersebut menjadi 2 bagian. Suaranya di mute dong, Raihan. Kamu gosip tapi suaranya dikerasin tuh. Jadi kedengaran sama saya semua percakapan kamu. Tadi sengaja saya nggak tegur, penasaran ngomong apa sih ini orang gitu. Oke, lanjut. Ya, saya ulangi. Nah, dalam lead schedule ini merupakan schedule yang meringkas saldo prepaid expense menurut auditi, saldo prepaid expense menurut auditor, dan penyesuaian yang diperlukan jika terdapat perbedaan saldo prepaid expense antara auditi dan auditor. Untuk mempermudah pengecekan, kami mengelompokkan akun-akun tersebut menjadi 2 bagian, yaitu akun yang terdapat pada balance sheet dan akun-akun yang terdapat pada income statement. Dari 3 supporting schedule terkait prepaid expense, prepaid rent, office supplies, dan small tools tadi, dapat diketahui bahwa tidak terdapat salah saji yang kita temukan pada 4 akun tersebut. Karena tidak ada salah saji yang ditemukan, maka tidak diperlukan penyesuaian terkait saldo akhir pada trial balance yang telah dibuat oleh auditi. Sehingga dapat dilihat pada lead schedule bila saldo per book tanggal 31 Desember 2003 dan saldo per audit 31 Desember 2003 sama, karena tidak ada penyesuaian lagi. Untuk itu, kesimpulan yang kami buat,
yaitu tidak terdapat perbedaan dari hasil pemeriksaan auditor dengan laporan terkait beban dibayar di muka milik klien, dan seluruh penyajian akun beban dibayar di muka sudah disajikan sesuai dengan PSAK terkait. Next. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke. Tadi sudah selesai ya yang dipaparkan oleh teman kalian dari kelompok 1. Kalau prepaid expense ini menurut saya sih lebih simpel ya dari yang soal-soal sebelumnya. Tapi bukan berarti terbatas dalam diskusinya gitu. Jadi silakan ditanyakan atau dikomentari. Kelompok 2 dulu deh. Nanti kelompok 2 nanya nih, kalau misalnya pertanyaan itu kelompok 1 tetap jawab. Nah, nanti kelompok 3, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan jawaban kelompok 2. Jadi kalau anggota dari kelompok 3 sudah menambahkan, berarti dia nggak perlu komentar lagi gitu. Oke, silakan. Ini soalnya kalian satu kelompok kan cuma berempat ya, kalau nggak salah. Cuma berempat, ada yang berlima sih beberapa. Silakan kelompok 2. Izin bertanya, Bu. Saya Febiola absen 9. Izin bertanya, pengendalian internal yang baik itu dalam beban dibayar di muka seperti apa ya? Misalnya otorisasinya atau dokumen yang diperlukan gitu, Bu. Iya, Febiola nanya ke kelompok 1 ya. Pengendalian yang baik atau internal control yang baik gitu dalam pengelolaan prepaid expense ini. Iya. Iya, Bu. Oke. Silakan yang bertanya dulu deh, yang lain. Izin bertanya, Bu. Iya. Yes, saya Edwina, Bu. Saya mau tanya tadi yang di analytical procedure yang D3 itu kan, yang small tools expense itu persen change-nya 91%. Sedangkan untuk si auditor ini kan kayak mewajarkan semua akun-akun yang ada di sini kan, Bu. Nah, pertanyaan saya tuh, apa sih yang membuat auditor itu mewajarkan akun-akun yang di sini terutama yang small tools expense ini, Bu? Soalnya kan dia persen change-nya paling besar kan, Bu, 91%. Apa indikatornya gitu, Bu, yang membuat auditor tuh mewajarkan semua akun-akun ini, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan dari Edwina, kenapa 91 dasarnya apa 91% itu dianggap wajar atau tidak material ya? Nanti dijawab ya kelompok 1. Tapi nanyanya ke kelompok 1 loh, bukan ke saya. Iya, Bu, kelompok 1. Ayo berikutnya. Ya, Bu, izin bertanya ke kelompok 1 terkait asuransi dibayar di muka. Jadi untuk efektivitas itu, apakah auditor itu lebih sering melakukan konfirmasi langsung ke pihak asuransinya atau cuma sekedar vouching dari dokumen polis ke schedule asuransi? Terus teknik mana yang lebih dapat menghasilkan bukti yang lebih akurat begitu? Oke. Teknik mana yang lebih akurat antara konfirmasi dengan vouching dalam mengaudit asuransi ya? Iya, Bu, begitu, Bu, kurang lebih. Oke. Terima kasih. Ya. Ayo, satu lagi ya kalau dari kelompok 2. Kelompok 2 tuh berapa orang sih? Ya, Bu. 2 lagi, Bu. 2 lagi, oke. Ya, saya izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi kan pas semester 5 kita belajar AKSK. Nah, itu seingat saya pernah baca di buku Arens bab 19 tentang prepaid expense. Nah, di situ tuh yang dicontohin cuma prepaid insurance gitu.
Itu kenapa ya? Apa itu karena prepaid insurance lebih beresiko daripada prepaid expense lainnya atau gimana gitu? Terima kasih. Oke. Oke. Pertanyaan Akil, kenapa yang dicontohkan oleh Arens hanya prepaid insurance? Tanya ke Arens aja, iya enggak? Pengennya gitu. Oke. Satu lagi berarti. Ya, ada 5 ya? Iya, saya Ibu. Ya. Izin bertanya. Saya Nurul absen 22. Masih terkait pertanyaan Alif tadi tentang asuransi dibayar di muka, tapi saya lebih menanyakan tentang ini, Bu. Jadi mengapa sih audit asuransi dibayar di muka itu relatif lebih cepat saat penilaian resikonya untuk pengendalian untuk akuisisinya itu dinilai rendah gitu, Bu? Gitu. Terima kasih. Gimana? Untuk asuransi dibayar di muka lebih rendah? Untuk asuransi dibayar di muka itu relatif lebih cepat saat penilaian risiko pengendalian untuk akuisisinya itu dinilai rendah gitu, Bu. Jadi lebih cepat kalau penilaian risiko untuk akuisisinya rendah gitu. Penilaian akuisisinya di mana yang rendah ya? Di mananya ya? Nurul. Dinilai rendahnya di mana ya maksudnya? Untuk risiko pengendaliannya, Ibu. Oh, risiko pengendaliannya dinilai rendah gitu ya? Iya. Kamu dasarnya dari mana? Punya referensi dari mana yang risiko pengendalian untuk asuransi dibayar di muka itu rendah? Diskusi di grup sih, Bu. Oke. Iya. Oke, gini. Jadi menurut Nurul, mungkin ya pada umumnya risiko pengendalian atau kontrol risk untuk asuransi dibayar di muka ini rendah gitu. Jadi kenapa gitu ya penjelasannya? Iya, Ibu. Pertanyaannya gitu. Oke, alasannya kenapa gitu ya? Oke. Kelompok 1 silakan jawab. Mau didiskusikan dulu silakan atau ya nanti kelompok 1 tetap ngejawab dulu, tapi nanti kelompok 3 kalian silakan pilih mau ngomentarin yang mana dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, mungkin mau bantu jawab atau mungkin kalau menurut saya sih jangan nanya lagi ya, maksudnya bantuin jawab aja dulu gitu. Untuk kelompok 3 ya. Jadi nanti ada tambahan juga dari kelompok 3 mengomentari gitu, mengomentari atau mungkin punya pendapat yang berbeda dari kelompok 1 itu dipersilakan. Oke, silakan. Gimana kelompok 1? Izin Bu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini teman-teman kalian yang Fadila masih mati listrik ya? Masih mati lampu ya? Bisa. Oke. Tapi masih mati lampu. Iya. Pertanyaan tadi. Oke.
Gimana? Izin menjawab pertanyaan Edwina, Bu, yang mengapa auditor mewajarkan perubahan yang besar-besar itu, Bu? Ini siapa yang ini? Raihan, Bu, absen 24. Gimana Raihan? Ya, yang pertama itu perubahan yang besar itu ada di prepaid trend, yaitu besar minus 75%. Nah, ini tuh seperti yang telah dijelaskan di PowerPoint, jadi minus 75% ini telah disebabkan oleh pembayaran sewa setiap 2 tahun sebesar 7.500 dengan beban sewa per tahunnya adalah 3.750. Nah, dari fluktuasi ini makanya dikatakan wajar. Kemudian yang kedua itu ada di office supplies expense, yaitu sebesar 28%. Nah, pada pos akun office supplies expense dan small tools expense ini memiliki fluktuasi sebesar 28% dan 91% berturut-turut yang disebabkan oleh penggunaan perlengkapan selama setahun. Dan auditor sendiri juga telah melakukan cek fisik terhadap saldo tersebut. Maka dari itu fluktuasi dari perubahan ini dapat dikatakan wajar, gitu Bu. Nah, ya. Gimana jawaban Ardina Edwina? Jadi karena tadi kalau Alif ngejelasinnya, tadi yang jawab siapa? Raihan ya. Kalau penjelasan dari Raihan, karena office supplies expense-nya dan small tool expense-nya ya, gitu. Jadi, tapi kan sebenarnya pertanyaan Edwina bukan disebabkan apa ya, sehingga persentasenya bisa sebesar itu, tapi kenapa dianggap wajar gitu? Iya, Lebih Bu. ke situnya. Indikator apa gitu misalnya yang bisa bikin auditor nganggap itu tuh nggak material gitu, jadinya itu wajar aja gitu, Bu. Iya. Mungkin temennya kalau Raihan memang ngejelasin ini penyebabnya karena adanya kelonjakan expense gitu kan dari small tool expense sama office supply expense atau yang prepaid trend itu cuma kenapa angka 91% itu dianggap masih dianggap wajar gitu. Ya. Atau mungkin pertanyaan kalau dibalikin yang dianggap tidak wajar tuh berarti berapa persentasenya atau dolarnya? Gimana kamu satu? Gimana? Izin Bu. Saya dari kelompok penyaji. Jadi kenapa kami mengatakan itu wajar gitu Bu ya? Kalau pertama dilihat dari angkanya sendiri kan sebenarnya itu terlalu tinggi karena kan 91%. Cuman ada keterangan kalau di situ karena itu kan akunnya Smart Tools itu kan kayak peralatan yang kecil-kecil gitu Bu ya. Itu ada keterangan kalau si auditornya sudah melakukan inspeksi atas jumlah nilai di gudang, sehingga nilai yang disajikan di situ itu sudah benar dengan nilai yang saldo akhir yang ada di gudang tersebut. Itu yang pertama, Bu, alasan yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi, di schedule utama, kalau perhitungan yang disajikan oleh auditor dan perhitungan yang disajikan di ending balance-nya Apple itu tuh sudah sesuai, Bu. Jadi secara perhitungan dan secara cek fisik, nilai tersebut walaupun memang kenaikannya melonjak jauh, itu memang sudah sesuai gitu, Bu. Oke. Kalau yang dilakukan auditor kan sebenarnya dia menguji sisanya itu ya, tapi expense-nya sendiri apakah benar segitu dilakukan auditor nggak pertanyaannya?
Nah, kalau expense kami analisisnya karena ada kenaikan dari penjualan, Ibu. Kita lihat karena dia kan terkait dengan penjualan, Bu, ya. Perhatian kita tadi itu. Karena kita lihat di Apple itu di neraca saldonya memang ada kenaikan penjualan, otomatis hal tersebut memang bersangkutan gitu, Ibu, analisis kami. Oke. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau dari jawaban tadi Hilya sama Raihan ya. Yang jawab pertama tuh Raihan bukan? Iya. Hilya sama Raihan itu kalau sebenarnya 91% itu dianggap awalnya tuh tidak wajar gitu kan, tapi sudah diselidiki lagi gitu, sudah diuji lagi gitu ya. Jadi berdasarkan pengujiannya itu kelihatan ada kenapa kenaikannya melonjak gitu, ternyata karena ada kenaikan sales. Gitu sih arti. Kalau saya sih menangkapnya lebih kayak gitu. Kalau misalnya jadi kesimpulannya baru disimpulkan, oh ini ternyata wajar gitu. Artinya ini loh, 91% itu jadi fokus perhatian auditor atau enggak sih? Kan gini, jadi kita gunanya apa sih nulis ada 9%, ada dolar segala macam, itu kan sebenarnya jadi fokus perhatian auditor, walaupun nggak menutup kemungkinan semuanya harus diuji, bisa jadi gitu. Karena mungkin ini sedikit, misalnya kayak akunnya cuma sedikit loh, prepaid expense, bisa jadi mungkin diuji semua kalau misalnya sumber dayanya ada. Tapi kan kita harus fokus dulu nih, gunanya prosedur analitis kan itu. Kita fokus kemana dulu nih. Nah, angka 91% itu ternyata jadi perhatian, atau misalnya yang berapa persen, 75% itu jadi perhatian auditor juga. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut gitu, ternyata wajar kesimpulan akhirnya. Karena terdapat kenaikan sales juga, otomatis expense-nya juga ngikutin matching cost against revenue kayak gitu kan. Gitu jadinya, maksudnya Edwina udah paham belum? Jadi Iya, sebenarnya 91% tuh bukan diabaikan aja, oh enggak, jadi gitu. Karena kalau kita nangkapnya langsung 91% ini wajar. Kecuali kalian memang asumsinya menurut tingkat materialitas auditor yang perlu difokuskan lagi, misalnya dolarnya itu berapa gitu. Mungkin perlu ditambahkan itu, misalnya kayak asumsinya dolar di atas 5.000 misalnya. Kalau di sini kan perbedaannya nggak ada yang 5.000 ya, artinya nggak perlu menjadi fokus perhatian. Atau untuk persentase mungkin persentasenya 95%, artinya 91% ya diabaikan aja, dianggap tidak jadi fokus perhatian auditor gitu. Artinya bukan prioritas lah. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasan Hilyah tadi sama Raihan, sebenarnya ini jadi fokus perhatian auditor juga. Kenapa? Karena akhirnya ditelusuri penyebabnya itu dari mana. Kemudian auditor juga melakukan pengujian fisik terhadap akun small tool sama office supplies-nya gitu. Gitu ya. Ada yang mau nambahin nggak? Ya, Bu. Berarti yang gimana? Suaranya ke ini loh, ke mati tuh. Gimana? Ya, Bu, berarti yang tadinya kelihatan nggak wajar, tapi setelah ditelusuri, terus setelah dilakukan pengujian-pengujian, bisa jadi wajar ya, Bu? Iya, ya maksudnya bukti gitu. Iya, memang maksudnya memang harus dilakukan pengujian dulu, tapi bisa jadi sebenarnya diabaikan kalau ada asumsi tingkat materialitas auditor sekian gitu. Jadi bisa aja diabaikan. Artinya gini loh, kalian tuh punya pilihan. Kalau misalnya kalian bilang langsung, kan kalau saya lihat ya dari jawaban kalian bilang ini memang langsung ini tidak wajar, ini wajar gitu. Tidak wajarnya karena apa? Karena mungkin ini dianggap wajar karena tingkat materialitasnya kalian nggak nyebutin itu gitu. Harusnya kalian perlu nyebutin juga, oh dolar sekian tuh masih receh lah, artinya nggak perlu dijadikan fokus auditor juga gitu. Itu sih kekurangan di jawaban yang kalian sampaikan ke saya gitu. Kalian langsung menyimpulkan ini wajar, ini nggak wajar, tapi
level materialitasnya kan wajar menurut kalian bisa beda, wajar menurut auditor lain gitu. Kenapa wajar menurut kalian? Oh, karena kalian mungkin level materialitasnya itu tinggi misalnya 5.000, sementara kalau auditor yang naruh level materialitinya 2.000 ya mungkin kan nggak wajar, artinya perlu jadi fokus perhatian gitu. Baru nanti dijelaskan oh ternyata berdasarkan audit lebih lanjut ternyata penyebabnya adalah ini gitu. Gitu sih. Oke. Ya, Bu. Oke, makasih banyak ya Bu Hilya, Raihan. Oke. Yang lain pertanyaan Edwina tadi udah. Atau kelompok 3 mau nambahin jawaban nggak? Atau mungkin bisa beda gitu? Izin Bu, dari kelompok 3. Siapa ini? Safira Bu. Safira. Oh ya. Mirip tapi agak beda sedikit sih Bu. Kalau menurut saya tadi kan small tools expense kan selisihnya 91%. Nah, itu tuh nggak jadi fokus utama auditor. Kenapa? Nah, itu karena angkanya small tools expense itu dapatnya kan dari small tools inventory. Jadi kan small tools inventory itu kan dia beli berapa, terus nanti di ending itu kan dihitung kan physical count-nya berapa. Nah, nanti kan ketahuan itu berkurangnya berapa. Nah, selisihnya itu jadi masuk ke ini, jadi perhitungan di small tools expense. Nah, berarti kan angka akun small tool expense itu ngikut ke small tools inventory. Nah, kan udah diaudit sama auditor dan small tool expense itu angkanya wajar, sama per book sama per audit itu sama. Jadi small tools expense itu ya ikut juga ke small tools inventory. Jadi angkanya itu wajar gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Nangkep nggak teman yang lainnya? Penjelasan dari Safira. Gimana? Yang lain paham nggak penjelasannya Safira? Yang lain paham nggak? Kalau diem aja saya bingung kalian jawab antara iya sama enggak. Bu, berarti kalau misalkan dari penjelasan Safira yang saya tangkap itu berarti si small tools inventory ini bisa dianggap wajar karena akun yang yang kayak misalkan small tools in expense itu kan juga kayak akun yang berdampingan gitu loh Bu sama small tools inventory, dan small tools expense ini tadi sudah dianggap wajar. Jadi maksudnya gimana ya bilangnya? Kembali small tools expense itu dianggap wajar karena small tools inventory angkanya per book sama per audit itu udah sama, udah wajar. Oh, iya gitu maksudnya. Iya. Iya paham tapi bingung bilangnya. Atau ditampilin lagi di layarnya nih biar nggak pada berandai-andai, bingung. Kalau ada angkanya mungkin lebih kelihatan. Tapi sebenarnya kan gini ya Safira, kalau di situ kan karena nggak kelihatan sebenarnya penambahannya udah bener atau enggak gitu kan. Penambahan small tool itu pada tahun itu yang nggak ketahuan kan sebenarnya. Iya nggak? Kan kita coba bisa ditampilin nggak angka itu? Cuma disajiin di trial balance, terus ada statement auditornya kalau angkanya tuh sekian dan itu sama Bu. Oke. Itu ada ya penambahan small tool di stat seperti itu ya? Bukannya yang sama itu cuma saldo akhirnya aja. Jadi gini loh, kayak misalnya ini kan ada small tool expense tahun 2003 itu kan 6419, terus sama satu lagi office supply expense 1238, bukan yang ini, yang
Ada small tool inventory-nya? Oh iya boleh, iya. Nah, kalau ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari awal sebenarnya ada penambahan kan antara 2002 sama 2003 gitu, sehingga expand-nya bisa sebanyak ini gitu kan. Kalau nggak ada penambahan kan seharusnya nggak jumlahnya nggak seperti ini. Jadi saldo akhirnya juga nggak ini kan. Sebenarnya kan ini berarti ada inventory yang nambah kan, iya nggak? Nah, itu ada nggak penjelasan di buku itu bahwa sebenarnya auditor udah menguji terhadap saldo mutasi penambahannya? Cuma saldo akhir, Bu. Oke. Iya. Iya. Iya, cuma saldo akhir aja yang diuji pakai cek fisik kan sebenarnya. Kita nggak tahu apakah, jadi itu yang saya bilang tadi, kita tuh nggak tahu, nggak diberi informasi bahwa ada penambahan pembelian small tool atau dan office supplies tahun 2003 gitu, sehingga expand-nya tiba-tiba bisa sebesar itu. Kita cuma dikasih tahu cek fisik terakhir sekian, oke udah sama tuh sama buku, tapi kan yaitu mutasi penambahannya udah bener nggak gitu. Kenapa expand-nya bisa kayak gini? Oh karena ada penambahannya juga pastinya gitu. Tapi tadi ditambahkan Hilya karena expand-nya bisa dibilang benar juga karena kita nggak tahu informasi penambahannya berapa, tapi yang jelas karena ada kenaikan sales, otomatis logical thinking-nya. Kalau sales naik, berarti expand-nya juga akan mengikuti, kayak gitu kan sebenarnya. Gitu sih. Iya, iya. Oke. Makasih ya, Safira tambahannya. Iya, jadi Makasih, dia Safira. Jadi dia memang bertambah besar ya karena small inventory-nya juga pastinya ada penambahan juga, dan dari uji fisik inventory akhir sama dengan buku gitu. Jadi memang dianggap mutasinya juga udah benar. Sebenarnya sih kayak gitu. Oke. Silakan ya, mau yang pertanyaan lain? Pertanyaan yang lain? Izin Ibu, saya mau menjawab pertanyaannya Alif. Ini Hilya lagi, Hilya. Ya, tapi beda pertanyaan. Pertanyaan Alif ya, yang konfirm mana? Oke. Pertanyaan Alif agak susah tuh. Yang mana yang lebih akurat katanya, konfirmasi atau vouching? Iya, tapi kalau menurut saya karena tadi Alif juga menyinggung tentang efektivitas ya. Jadi kalau menurut saya untuk mendapatkan hasil yang tepat dalam waktu audit yang ditentukan, apakah suara saya terdengar, Bu? Halo, suaranya ini dari ulang lagi. Oke. Ya. Izin Ibu. Iya. Izin Ibu, kalau menurut saya karena tadi Alif juga menyinggung tentang efektivitas, Bu ya. Jadi antara konfirmasi atau vouching ke dokumen insurance, kalau menurut saya itu lebih baik ke vouching, Bu, karena kita kalau konfirmasi kan kita juga nggak akan tahu, Bu ya, itu bakal dibales apa enggak. Terus jangka waktu yang kita tetapkan kan mereka juga nggak bisa pastikan lagi. Makanya kalau vouching sama seperti yang kita terapkan sekarang, kita kan juga melihat lagi nanti dokumen-dokumen terkait itu kan juga sama-sama dari perusahaan asuransinya, Bu. Otomatis nanti hasilnya juga nggak akan beda. Selain itu, vouching sendiri memerlukan waktu yang menurut saya itu lebih pendek, Bu, dan bisa efektif dalam pelaksanaan audit nantinya, Bu. Oke. Ya. Iya. Itu jawaban dari Hilya. Jadi ya itu ada kalau menurut Hilya tadi yang pertama konfirmasi itu seolah-olah konfirmasi itu memang uncontrollable-nya auditor ya gitu. Karena ya tadi pertama belum tentu dijawab atau enggak, terus kemudian ya dia nggak ada kewajiban ngejawab, dia bisa aja nggak ngejawab kan gitu. Terus yang kedua masalah waktu juga, kita harus sabar nunggu, nggak mungkin kita kayak orang nagih-nagih utang gitu kan.
bisa dimarahin auditornya gitu. Jadi ya itu hal yang uncontrollable-nya auditor gitu. Sedangkan yang controllable auditor ya dokumen-dokumen atau voucher yang dokumen-dokumen yang ada di perusahaan itu gitu. Kalau menurut Hilya seperti itu. Ada yang mau nambahin? Mungkin dari kelompok 3 dulu, kelompok 3, tapi nggak membuka, nggak menutup kemungkinan yang lain boleh bicara juga loh. Baik Bu, izin saya dari kelompok 3. Siapa? Hafiz ya? Hafiz Bu. Oke. Ya, Ya. jadi menurut Hilya kan kalau terkait dengan efektivitas waktu itu lebih efektif memakai vouching ya. Saya juga sepakat Bu, karena kita di sini kan bicara tentang efektivitas waktu gitu Bu. Tapi jika kita ingin mendapatkan bukti audit yang lebih independen, saya lebih setuju untuk ke konfirmasi gitu Bu, ke agen asuransinya. Kalau menurut Hafiz, kenapa tadi vouching itu dianggap kurang independen? Alasannya kenapa? Karena yang pernah Ibu bilang kalau dapat bukti audit dari pihak ketiga itu akan lebih ini Bu, kuat gitu ya. Seingat saya seperti itu Bu. Oke, ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari sisi lebih andal konfirmasi ya kalau menurut Hafiz ya. Tapi kalau memang dari sisi kayak waktu, efektivitas segala macam tadi yang seperti disampaikan Hil ya. Betul Bu. Oke. Ya itu pendapat Hafiz lebih bisa diandalkan karena dia langsung dari pihak eksternalnya dan dia juga update ya. Biasanya dia tuh update gitu. Memang kalau sebenarnya kayak dokumen itu ya sebenarnya sih bisa juga sih kalau misalnya kayak jawaban konfirmasi itu typo atau enggak sih. Kadang-kadang kalau kayak misalnya kayak dokumen bisa jadi karena ya mungkin dari awalnya benar gitu. Tapi karena sudah di dalam kekuasaannya si auditi, kan bisa juga ya kalau auditinya nakal gitu, diubah-ubah, ya bisa aja ya artinya. Karena sudah dipegang oleh auditinya gitu. Walaupun ya ini sih, bisa juga maksudnya direkayasa gitu. Tapi kalau misalnya dari konfirmasi kan langsung dokumennya itu dikirim langsung ke si auditornya gitu, tanpa melalui si auditi, jadi lebih bisa diandalkan. Oke, jadi ada plus minusnya sebenarnya. Atau yang lain ada yang mau nambahin nggak? Nggak ada yang mau nambahin? Dari gimana Alif yang nanya? Alif, gimana jawabannya? Ya, baik Bu. Cukup jelas menurut saya, dan mungkin kalau saya rangkum begitu ya jawaban dari Hilya sama Hafiz itu, kalau mungkin poin pertama yang dilihat itu waktu ya Bu ya. Jadi dari waktu dulu kalau misal terlalu lama mungkin bisa pakai vouching, lalu mungkin misal kejadiannya itu bisa diperoleh dengan cepat untuk konfirmasi, mungkin pakai konfirmasi saja begitu ya Bu ya. Ya, kalau bukan berarti yang satu menghilangkan yang lain. Kalau saya lebih menekankan sebenarnya kombinasi gitu, kombinasi antara dua-duanya. Bukan berarti yang satu menghilangkan yang lain. Artinya kayak misalnya udah dilakukan vouching nih, konfirmasi nggak perlu sama sekali, nggak juga gitu. Atau konfirmasi udah dilakukan vouching nggak perlu gitu. Tapi sebenarnya sih dua-duanya dikombinasikan karena ada tadi untuk memitigasi risiko dari masing-masing bukti itu gitu. Itu sih Alif. Baik Bu, terima kasih. Oke. Udah.
Terus kemudian yang lain? Pertanyaan yang lain? Izin menjawab pertanyaan Vivi, Bu. Mengenai ciri-ciri internal kontrol yang baik. Itu siapa? Absen 7, Bu, Fadila. Fadila, Mohon oke. maaf, nggak bisa on cam ya, Bu. Lagi gelap. Ya. Oh, Fadila udah hidup listriknya? Belum. Ya. Ini pakai data, Bu. Oh gitu, oke. Boros dong kamu Iya. pakai data. Oke. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Jadi menurut diskusi kelompok kami, ciri-ciri internal kontrol yang baik atas biaya dibayar di muka, yaitu yang pertama, setiap pengeluaran atau transaksi untuk biaya dibayar di muka telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan juga didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya seperti polis asuransi, lalu perjanjian sewa-menyewa, seperti itu. Sehingga dengan adanya pengendalian internal yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut dapat memudahkan auditor dalam memeriksa apakah biaya yang digunakan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka, dan apakah biaya yang dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Berarti itu lebih ke tadi jawabannya otorisasi sama klasifikasi ya? Iya. Selain itu ada nggak pengendalian yang lain? Yang kelompok 3 selain yang disampaikan Fadila? Kalau Fadila, ya Fadila kan menyebutkan memang harus ada otorisasi pastinya. Terus kemudian pencatatan beban yang tadi ada pencatatan beban tahun berjalan dan apa dibandingkannya? Yang kedua apa tadi Fadila ya? Yang tahun berjalan sama yang dibayar di muka. Yang tahun ini sama yang tahun kedepannya. Oke. Maksudnya amortisasinya gitu ya? Iya. Yang lainnya mungkin? Izin menambahkan, Ibu. Ini dari siapa? Ya, dari kelompok 3, Ibu. Namanya siapa? Alfiah, Bu, nomor absen 2. Jadi tadi seperti yang Fadilah jelaskan bahwa untuk salah satu dari ciri-ciri pengendalian internal dari prepaid expense yang baik itu dari dokumentasi dan juga otorisasi gitu. Nah, dokumentasi tadi seperti yang dijelaskan Fadilah gitu, itu bisa juga lewat lease agreement-nya sama mungkin dari insurance policy-nya seperti apa gitu. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah pengendalian dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Ketika perusahaan itu memiliki aturan dan juga bisa dibilang perlakuan khusus gitu tentang beban dibayar di muka yang ditulis secara jelas gitu kan Bu ya. Jadi mulai dari pengklasifikasiannya seperti apa, pengakuannya seperti apa gitu, maupun perhitungannya seperti apa gitu. Dan kemudian sebenarnya ini nggak cuma untuk beban dibayar di muka aja sih. Jadi semisal perusahaan itu sudah memiliki aplikasi khusus gitu untuk membukukan gitu beban dibayar di muka gitu, sehingga kan bakalan meminimalisir kesalahan yang bakal diperbuat gitu. Sama yang kedua mungkin kalau misal perusahaan besar gitu ya, itu kan mungkin perusahaan memiliki auditor internal gitu, sehingga kesalahan yang material itu dapat dideteksi lebih awal gitu Bu. Nah hal-hal tersebut itu nantinya akan minimalisir gitu kemungkinan salah saji yang ditemukan oleh auditor nantinya gitu, sehingga si auditor nanti dapat menyimpulkan bahwa internal kontrol dari prepaid expense tadi itu sudah dapat dikatakan sebagai efektif gitu Bu. Oke. Tambahan dari saya. Iya. Tadi sudah dilengkapi Alfiah ya, terutama masalah kebijakan sih. Apa polisinya kayak gimana terkait asuransi. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari
yaitu dari apa minute of meetingnya gitu, atau dari dokumen-dokumen lain ya, terutama tadi notulen BOD seperti itu sih, kebijakan terkait apa asuransi khususnya gitu. Atau ya yang terutama itu sih. Gimana Febiola? Jelas Bu, terima kasih. Oke. Kalau internal control yang lain kurang lebih sama ya, kurang lebih sama lah, ada tadi yang sudah dijelaskan oleh Alfia sama Fadila. Oke, pertanyaan lainnya, ini masih ada 3 pertanyaan. Pertanyaan Akil yang kenapa yang dibahas cuma prepaid insurance sama Nurul terkait, oh ya, risiko internal control kenapa rendah gitu. Tadi sebenarnya yang udah dijelasin sama Fadila sama Alfia. Nah, kalau mau nyambung ke pertanyaan Nurul kan, kenapa terkait pengendalian tadi dianggap rendah gitu. Gitu. Ya. Silakan. Izin menjawab, Bu. Pertanyaannya Akil tapi, Bu. Dan Akil. Siapa nih? Aisyah, Bu. Aisyah. Oke. Jadi kan pertanyaannya itu karena dicontohkannya itu prepaid insurance, apakah prepaid insurance itu lebih beresiko daripada prepaid expense lainnya? Kalau menurut saya dia itu diambil contoh karena dianggap mewakili sifat transaksi pembayaran yang dibayar di muka, atau masalah-masalah dalam asuransi merupakan masalah umum untuk transaksi yang dibayar di muka. Selain itu, hampir seluruh perusahaan itu memiliki jenis-jenis asuransi. Bukan berarti prepaid insurance itu ya lebih beresiko dibandingkan prepaid insurance lainnya. Oke. Dibanding prepaid expense lainnya? Ya. Iya, prepaid expense lainnya, Bu. Oke. Ya, jadi jawaban Aisyah karena di perusahaan-perusahaan tuh rata-rata asuransi ya, gitu. Mungkin kalau kalau di luar negeri di negerinya si Arens itu kan rata-rata kan mungkin semua di asuransi, bahkan kayak suara-suara artis juga di asuransi kan kalau kita lihat kan gitu. Makanya lebih banyak prepaid asuransi dan sifatnya itu seperti yang tadi disampaikan Aisyah. Tapi sebelumnya ada yang mau nambahin lagi nggak dari kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3? Nggak ada yang mau nambahin? Iya, jadi kan kayak kalau di kita sendiri kan memang diwajibkan ya untuk barang-barang tertentu diwajibin untuk asuransi gitu. Karena ya itu kayak kendaraan operasional, kendaraan dinas. Misalnya itu wajib diasuransi. Jadi memang sifat transaksinya yang banyak digunakan di berbagai perusahaan gitu. Gitu sih. Tapi kalau ya itu kalau menurut Arens sih, karena kamu mungkin bacanya juga lihat Arens ya. Tapi kalau kamu lihat YouTube nih, Akil, itu banyak dibahas tentang pajak dibayar di muka juga. Jadi bukan cuma prepaid insurance, tapi ya pajak dibayar di muka. Karena banyak kasus juga sih pajak dibayar di muka antara misalnya kayak sekarang kan yang terjadi apa ya? Kita nggak boleh telat bayar pajak gitu. Tapi sementara dokumen pendukung untuk kita bayar pajaknya tuh proses administrasinya tuh lama gitu. Jadi kadang-kadang dokumennya belum jadi, sementara dari pajaknya tuh kita harus bayar gitu dalam waktu misalnya sekian. Akhirnya diakalilah oleh perusahaan-perusahaan itu dengan dia tuh akhirnya bayar pajak dulu gitu, bayar pajak dibayar di muka dulu, seperti itu sih kalau contoh yang ada di beberapa perusahaan. Jadi makanya sering juga kalau kamu buka YouTube tentang pembahasan prepaid expense, dia sering nyontohnya langsung pajak dibayar di muka seperti itu. Oke. Baik Bu.
Terima kasih, Bu. Yo. Ini pertanyaan yang terakhir. Bener ya, pertanyaan terakhir dari Nurul. Kenapa risiko pengendalian itu rendah untuk biaya dibayar di muka gitu? Izin menjawab, Bu. Iya. Siapa? Akbar absen 19. Akbar, ya. Absen 19. Ya, menurut kami karena saldo awal dan saldo akhir asuransi dibayar di muka terkadang tidak material dan sebagian besar transaksi terkait asuransi dibayar di muka jumlahnya kecil. Sehingga auditor hanya perlu menggunakan sedikit waktu dalam melakukan pengujian atau verifikasi saldo dan transaksi terkait asuransi dibayar muka. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahin? Ini kayaknya masih ada deh kelompok 3 ya. Kelompok 3. Izin menambahkan, Bu. Ginda ya? Iya. Oke. Tambahannya kurang lebih hampir sama kayak Akbar. Jadi risiko dari akun asuransi dibayar di muka itu pada umumnya akan ditentukan pada tingkat yang rendah karena akun ini tidak melibatkan isu akuntansi yang kompleks atau mendalam. Terlebih lagi apabila ada salah saji yang mungkin dapat dideteksi pada audit terdahulu secara umum akan berjumlah tidak material. Jadi kayak tadi yang Akbar bilang, auditor ini bisa lebih cepat melakukan verifikasinya. Gitu. Oke. Iya. Oke, jawaban Reginda sama jawaban Akbar kurang lebih intinya sama ya. Ini Nurul. Jadi memang kalau dari namanya aja sebenarnya prepaid expense itu namanya apa sih? Other asset. Kan sebenarnya dia sering disebut gitu ya, other asset. Jadi kayak memang ya other gitu. Karena sifatnya seperti tadi, dia dari sisi porsi dia tidak terlalu mendominasi baik dari sisi nominal, terus kemudian dari sisi intensitas frekuensi transaksi juga gitu. Makanya memang cenderung nggak banyak fraud atau error di akun prepaid expense ini. Di soal ini juga kan dia nggak, biasanya kan kalau di soal yang lain kalian ada tuh kayak checklist untuk jawab internal control yes or no gitu. Di sini kan nggak ada kan gitu, karena ya itu tadi sih sifat-sifatnya seperti itu. Jadi internal controlnya pun akhirnya biasanya levelnya itu moderate atau low gitu. Nurul? Bu, mohon maaf, Nurulnya tadi nge-lag, terus sekarang lagi restart laptop, Bu. Oke, iya. Oke. Ini berarti udah semua ya? Kelompok, ya ada yang belum ini nggak bicara, kelompok 3? Udah semua? Udah semua, Bu, kelompok 3. Kelompok 3 cuma 4 berarti ya? Semuanya pertanyaannya udah dijawab semua. Terus sekarang giliran saya ya bahas. Bentar, saya buka dulu kelompok 1. Kelompok 1, oke. Share. Nah, ini share. Ini kelompok 1 kan ya? Jangan sampai salah. Nah, oke. Kelompoknya 5 orang. Berarti yang 5 beruntung ya, yang dibanding 4. Kenapa tuh? Lebih banyak orangnya daripada yang berempat. Oke. Ini kelompoknya 5. Nah, kita lihat ya ke audit programnya. Sekali lagi, sebenarnya saya lebih concern memang ke masalah kayak audit program, pengujiannya gitu. Karena ini kan praktek audit ya. Jadi kan sebenarnya kalau di dalam soal ataupun dibahas di bawah inilah, kan sebenarnya udah kelihatan
loh, audit program apa saja sih yang dilakukan gitu. Jadi ya kalau kita misalnya melihat seperti ini harusnya ada gitu, karena kok kertas kerjanya ada, tapi audit programnya prosedurnya nggak ada gitu. Misalnya seperti kalian menyebutkan sudah melakukan cek fisik, di sini ada nggak? Nggak ada kan? Padahal kertas kerjanya ada, di soalnya juga ada bahwa auditor telah melakukan cek fisik terhadap small tool inventory atau office supplies. Terus kertas kerjanya juga ada, tapi audit programnya malah nggak ada gitu. Artinya seperti itu. Pertama-tama kalau misalnya ada audit program, berarti harus didukung dengan kertas kerja. Nah, sebaliknya ada kertas kerja, audit programnya mana gitu sih. Jadi di sini harusnya dilengkapi dengan kayak lakukan cek fisik misalnya terhadap saldo inventory yang ada. Kemudian juga prosedur analitis. Kan kalian juga melakukan prosedur analitis gitu. Dari mana ketemu persentase, terus kemudian ketemu dolar selisihnya, tapi di audit programnya tuh nggak ada. Terus kemudian ini juga konfirmasi ada nggak? Konfirmasi juga nggak ada. Itu sebenarnya makanya ini justru kok kertas kerjanya lengkap, tapi audit programnya sama sekali nggak disinggung. Misalnya lakukan konfirmasi kepada pihak eksternal terhadap tadi asuransi gitu, misalnya. Di sini juga nggak ada. Jadi 3 itu sebenarnya uji fisik, prosedur analitis, terus kemudian konfirmasi. Terus apa lagi ya yang di bawah? Itu sih artinya dalam menyusun audit program harus memperhatikan hal itu gitu. Terus kalau audit program di sini siapkan analisis terkait beban dibayar muka, hitung jumlah amortisasi, amortisasi, uji dokumen pendukung untuk penambahan, ya review perjanjian, konfirmasikan secara detail terus saldo awal, memastikan perjanjian akun beban dibayar muka di laporan keuangan sudah tepat. Cuma itu ya, maksudnya yang perlu ditambahkan lagi di audit programnya. Sebentar, kalau saya prosedur analitis, cek fisik, vouching, rekalkulasi, pihak eksternal, kesesuaian klasifikasi juga, maksudnya apakah itu memang financial list atau operating list kayak gitu. Oh, ini sama yang lain. Itu juga sih tambahannya ya terkait audit programnya. Kalau kayak gini ya, misalnya kayak siapkan analisis terkait beban dibayar di muka. Sebenarnya kata-katanya jangan nyiapin analisis. Kalau nyiapinnya belum jadi prosedur audit belum jadi prosedur audit gitu. Kalau misalnya kata-kata untuk prosedur audit, lakukan analisis terkait beban dibayar di muka, oke gitu. Tapi kalau masih nyiapin kalimatnya kurang kurang kuat gitu. Kalimatnya kurang jelas. Siapkan analisis, lakukan analisis terkait gini-gini ya, oke gitu. Itu jumlah amortisasi uji, dokumen review, perjanjian pendukung kontrak. Konfirmasikan secara detail terus memastikan penyajian akun dibuka di laporan keuangan. Memastikan penyajian akun beban dibayar. Ini seolah-olah tujuan auditnya ya, bukan prosedurnya. Kalau prosedurnya apa? Dalam rangka memastikan penyajian akun beban dibayar di muka, kayak gimana caranya? How to-nya itu gimana gitu. Itu yang namanya audit program. Audit program ini kan memang ada tujuannya. Tujuannya ya tadi, tujuannya kan presentation and disclosure, artinya penyajian akun dibayar di muka tepat. Itu sebenarnya sudah tercover di PD ini. Cuma prosedurnya kayak gimana gitu. Apakah misalnya uji cut off gitu. Sebenarnya sih kalau penyajian ya lebih ke kayak klasifikasinya, bagaimana dilakukan gitu uji terhadap kesesuaian klasifikasi misalnya seperti itu. Ada yang berpendapat nggak di sini?
Kalau yang lain, kelompok yang lain saya lihat sih udah ada yang lengkap ya, udah cukup lengkap. Tapi ada juga beberapa yang seperti ini, gitu. Memang kelihatan di kertas kerjanya ada, tapi itu nggak ada. Oke, terus kemudian ini ada top schedule, iya, udah bener ini. Ada referensinya juga. Ini jangan lupa ya, karena kalian ada yang ngejawab top schedule-nya ini nggak ada referensinya. Jadi kan kertas kerja itu harus informatif. Jangan sampai yang ngebaca itu mikir gitu. Itu kan masih ada ya sampai sekarang kalian yang ini kok nggak ada, dari mana sih? Kalau makanya harus seperti ini. Ini dari mana sih? Oh, dari referensi kertas kerja D1. Ini dari D3, D4, bla bla bla, itu ketahuan. Ada simpulan. Terus kemudian ini oke. Kalau ini rata-rata bener ya. Saya suka beberapa kali ngelihat kalian ya, rata-rata memang saya tahu kalian ini dari referensi juga pasti ngambil. Ini kata FK tuh dari mana? FK tuh artinya apa sih? Semuanya pada pakai FK gitu loh. Enggak, jadi saya tahu juga sih referensi kalian itu pasti sama. Cuma saya mau tahu kalian paham nggak yang nulis ini FK itu artinya apa? Kelompok 1. Halo. Kelompok 1. FK itu artinya apa? Financial keuangan. Apa sih FK? Atau yang lain deh, yang lain kan kurang lebih sama nih kayak gini. FK itu artinya apa? Nggak ada yang jawab. Ini berapa orang nih? 30 orang. 30 orang nulis jawaban yang sama tapi nggak tahu arti jawaban ini FK apa gitu. Ada yang tahu nggak? Telah sesuai dengan konfirmasi dari broker please enable D2 FK. FK itu artinya apa? Izin, Bu. Ya. Sepertinya itu samplingnya, Bu. Kalau nggak salah ada FK, ada FE gitu, Bu. Oh, maksudnya sampling apanya? Sampling, sebentar, Bu. Telah sesuai dengan ditelusuri di saldo akhir paper insurance tahun 2006. FK itu saya sampai mikir-mikir sendiri, FK itu singkatan apa sih gitu. Sampai FK apa sih nama ininya, saya lihat sampai sekarang nggak nemuin, dari pertemuan pertama sampai sekarang selalu ada. Makanya kalau misalnya ada yang tahu nggak? Kalau misalnya nggak tahu gitu dan cuma referensi, mendingan dihilangin aja FK-nya gitu. Jadi kalian tuh paham apa yang kalian kerjakan gitu. Jangan semuanya ditelan, semuanya di copy paste semua gitu. Oke ya. Ini kalau masih minggu depan masih ada kata FK, tapi saya tanya belum, nggak ngerti juga, nilainya minus. Kalau kelompok lain juga ya, kelompok lain, bukan kelompok ini aja sih masalahnya. Soalnya penasaran juga FK tuh di mana. Izin, Bu. Iya, minta maaf. Oke. Buat yang lain juga. Sebenarnya saya mau bahas ini dari pertemuan awal, baru keinget sekarang. Oke, terus kemudian D2. Nah, D2 ini kan sebenarnya kertas kerja juga ya, kertas kerja auditor. Walaupun ini sebenarnya jadi kertas kerja itu ada yang kita buat, auditornya buat, ada kertas kerja yang berasal dari pihak eksternal. Pihak eksternal itu biasanya kita, kalau di realnya biasanya kalau saya di kantor saya yang sebelumnya biasanya kita cap tuh auditor copy gitu, tapi tetap pakai format kertas kerja gitu. Artinya di sini seharusnya pakai format kertas kerja juga sih. Kalau saya ngelihat kelompok berapa ya? Kelompok 3 dia pakai format di mana ya, di sini nih. Dia jadi tetap pakai format kertas kerja juga gitu. Artinya sudah
sudah dilakukan analisis oleh auditornya gitu. Kalau ini kan seolah-olah dokumen jawaban konfirmasi tapi nggak diapa-apain sama auditornya gitu. Kalau kelihatan dari sini ya. Nah, cuma jawaban aja terus nggak diapa-apain. Padahal kan kalian sebenarnya melakukan analisis terhadap ini gitu. Oke, terus kemudian ini D3. Oke, yang tadi ya, yang prosedur analitis. Nah, ini juga, ini kenapa saya tandain wajar ini, yaitu tadi, dasarnya apa? Tadi sudah ditanyakan sih sama Edwina dan udah dijelaskan. Maka dari itu fluktuasi ini dikatakan wajar. Ini juga memiliki fluktuasi sebetulnya cuma. Oke. Ini ya. Tadi sudah diperjelas lagi gitu. Oke. Nah, ini juga ya. Kan sebenarnya ini premium paid-nya itu bukannya tahun 2003 ya maksudnya. Ini kan 2002 nih beginning balance. Sekarang kan mau lihat mutasi transaksi tahun 2003 kan? Iya enggak? Terus baru nanti ini kenapa 2002? Benar nggak? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Izin, Bu. Ya. Kalau menurut pendapat kami, premium paid itu seperti mutasi tambah gitu, Bu. Jadi ada premiumnya ditambah nggak dibuat kontrak insurance itu? Karena makanya kalau insurance expense kan kita mengurangi beginning balance nanti jadi ketemunya ending balance gitu. Iya. Iya, ada yang ditambah nggak? Tapi kan dilihatnya tahun 2003 karena kita auditnya tahun 2003 gitu kan? Iya kan? Sebenarnya ini tambahan di 2003, artinya kalau yang tambahan di 2002 ya di sini aja kan, di saldo awal aja kan gitu. Di saldo awal aja, kalau mau ada tambahan 3.000, ada tambahan 4.000 ya artinya saldo awalnya jadi 8.000 kan, udah tercover di sini sebenarnya. Yang lain gimana yang lain? Ada beberapa yang jawab 2002 juga loh. Coba deh kalian cek lagi. Artinya maksudnya gini, harus paham ya kolom-kolom yang dibikin ini. Nah, terus saya samping deh, misalnya nomor berapa tadi? 2002. Premium paid. Jadi sebenarnya itu mencatat mutasi yang terjadi di 2003 gitu kan. Ini nggak ada. Malah nggak ada ya 2006. Kelompok 5. Ada yang mau berkomentar? Permisi, Bu. Izin Ya. berkomentar sekaligus bertanya juga ya, Bu. Terkait ini. Enggak. Jadi saya dari kelompok berapa ya? 6 ya? 6, dan kelompok kami itu nggak ada D4 dan D5, Bu. Terus saya mikir kalau sebenarnya pengerjaan ini tuh boleh berbeda dengan apa ya, kertas kerja tahun lalu atau harus saklek ya, Bu? Soalnya kalau kami lihat dari kertas kerja tahun lalu yang ini di halaman 298 itu D1, D2 dan sama D3 doang, Bu. Ini bisa kami ini. Terus nggak menemukan schedule D4 gitu. Nah, itu tuh bagaimana ya, Bu? Jadi mungkin ini kayak apa ya? Pengaruh juga nanti di mindset saya di UAS nanti tuh harus kayak gimana, harus saklek kayak gitu doang atau enggak gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Gini loh. Sebenarnya kalau misalnya kayak
D4 ini memang nggak ada di ini ya, nggak ada di, kan kalau memang kita lihat aja kalau misalnya untuk kepentingan kepentingan jawaban sih, misalnya ditanyain apa sih, kalau di soalnya itu memang misalnya kayak ada D1, ada yang ditanyain D berapa aja tuh, lihat aja di soalnya. Dia nanyanya kan sebenarnya mana sih pertanyaannya? Nah, ini. Ya, memang cuma D1, D2, D3 gitu kan. Sekarang kalau misalnya artinya yang wajib ini, sebenarnya ini standar minimal gitu. Nah, standar minimal. kemudian itu standar minimal. Tapi kemudian ada beberapa kalian yang menambahkan D4 terus sama gitu loh, kayak di kelompok 1 sama kelompok 4 kan dia nambahin sama juga. Artinya kalau nambahin itu harus paham juga substansinya. Nih, kelompok 1 itu sama dengan kelompok 4. Nah, sama juga tahun 2002. Nah, karena ada ini saya kan pasti nilai kan. Jadi maksudnya percuma dong kalian udah buat berlembar-lembar gini nggak saya perhatiin juga gitu. Nah, makanya saya tanya, ini premium paid ini bukan maksudnya 2003 ya. Artinya kan kita kalau berpikir, ini kan kita mau nganalisa berapa sih prepaid rent dan rent expense-nya. Berarti kan kita pertama-tama saldo awalnya berapa gitu. Saldo awalnya ternyata ada 5.000. Kalau dikurangi berarti kan expense-nya 3.750. Tapi selain itu ada nggak sih tambahan lain di luar yang di saldo awal ini, mungkin dia transaksi lagi karena ada pembayaran dibayar di muka lagi tahun 2003 itu gitu. Jadi saya sih melihatnya ini harusnya 2003 dong. Mungkin dia ada transaksi lagi, ada notulen yang bunyinya kita mau nyewa tuh gedung di Sudirman gitu misalnya, sebesar berapa, berarti kan ini nambah lagi nih ada gitu. Atau nah, makanya pertanyaan ini kenapa 2002 gitu. Itu sih intinya yang saya tanya sama kelompok yang buat, kelompok 1 sama 4. Dari mana angka 2002 ini? Izin, Bu. Iya, Raihan. Kalau kelompok kami itu 2002 itu karena di buku itu tertulis yang di halaman 159 itu yang American Fidelity and Casualty, Fidelity Bonds on Employees 250.000 dated June 30 2002 gitu, Bu. Jadi kita asumsinya di situ penambahannya di tahun 2002 gitu, Bu. Oh, yang di bukunya ya? Iya, Bu. Di sininya. Di mananya? Halaman 159, Bu. Di PDF halaman 93. Ini ya? Bu, yang sebelah kanan, Bu. Nah, ya, gitu, Bu. Di? Yang American Fidelity and Casualty. Paling bawah. Tiga premium 810. Ini Juni online 250. Ini kan asuransi bukan? Kalau ini kan bukan asuransi, ya. Ini kan prepaid rent kan, nggak ada hubungannya sama itu, ya nggak sih? Iya, Bu, makanya yang di premium paid 2002 ini makanya saldonya itu 0, Bu, gitu, Bu. Kalau yang di asuransinya itu ada saldonya, Bu, yang di D1. Oke. Kalau ini karena dia ada sebentar. Juni 30 2002 3. Iya. Kalau yang asuransi ini kan analoginya bentar deh. Kalau kita lihat yang asuransi tadi, berarti di sini ya ada tambahan 30 Juni ini ya. Ini kan? Ya. Iya, Bu. Iya, tapi kan dia di belakang beginning balance ini. Jadi di sini beginning balance-nya itu udah
beginning balance-nya itu 31 Desember itu, oh ini 2002 di sini. Oke, oke. 2002-nya kosong. Ini ada tambahan, tapi tambahannya itu 2002. Karena dia extended-nya itu 2002, terus kemudian sampai, oke. Ya. Kita paham sini 2002. Ada tambahan lagi. Kolomnya memang berbeda di sini ya. Iya. Oke. Lulus. Maksudnya harus tahu juga karena sama gitu. Kalau misalnya bedanya makanya di mana bedanya. Ini rekalkulasi FK, terus kemudian uji fisik. Oke, uji fisik udah. Ini ya itu aja ya tambahan dari saya sih. Oke. Kalau saya udah ngelihat yang lain-lain juga, memang ada beberapa modifikasi mungkin di luar ini kayak kelompok 2. Kelompok 2 tuh beda karena dia nampilin OPEX itu. Makanya itu kalau, oh ini tuh kok beda dikit gitu. Nah berarti ini inisiatif anak-anaknya. Nah kayak gitu-gitu tuh memberikan nilai plus juga gitu. Kelompok 2 tuh kalau kalian mau lihat mana? Ini ya, bentar. Ini udah jam berapa? Udah 20 menit lagi. Udah di foto belum? Di foto dulu deh, sambil di foto. Kelihatan semua dong mukanya, saya soalnya suka diprotes dosen lain, ini kok pada off cam semua gitu. Mukanya dibuka dulu kalau mau foto. Yang mau tuh siapa? Kevin, Bu. Ya. Kasih aba-aba dong kalau moto, biar pada ganteng. Oh iya, Bu. Iya, Kim. Saya foto ya, Bu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tahan. Kok ada hatinya? Ya, dah, Bu. Oke. Dikirim ya. Tadi saya mau ngasih contoh apa sih? Kelompok 6 ya. Aduh. Nanti kalian lihat aja kalau nggak, kelompok 2. Kelompok 2 itu ada penjelasan sendiri gini. Nah, ada penjelasan tentang OPEX. Mana sih? Nah, ini ya maksudnya kan kadang kita merhatiin hal-hal yang berbeda ya. Kayak misalnya, oh yang lain kayak gini-gini. Oke, ya ini kok beda sendiri gitu. Karena apa? Oh, bedanya di sini ternyata. Oh, mana ya tadi? Jadi hilang lagi. Bentar. Di sini. Ini. Duh. Kalau kelamaan nanti kalian lihat aja deh dari teman kalian sendiri nih. Nah, jadi dia tuh nganalisanya tadi kenapa sih expense-nya bisa melonjak sedemikian rupa. Jadi sama kelompok 2 itu disajikan seperti ini gitu. Sales-nya itu ada peningkatan sehingga expense-nya juga peningkatan. Kalau saya nanya juga, ini mana yang small to expense? Oh, oke, ada di sini ternyata. Atau mau ngejelasin nggak kelompok 2 dari mana? Mau jelasin nggak? Yang jelas itu ya. Ya udah deh, saya beresin dulu ini foto-foto segala ini masih jam 9.11. Saya bentar dulu. Kelompok 2, kenapa sih ini panjang kayak gini, bisa dijelasin nggak? Halo.
Aduh. Kelompok 2 itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Dari penjelasan tadi? Dari uraian tadi? Halo? Kok belum di-stop? Halo, kelompok 2. Halo? Itu kelompok 2 giliran jawab panjang-panjang ditanyain juga gitu. Aduh. Praktek audit fotonya di-download. Banyak amat fotonya, Kevin. Oke. Belum ada yang ganteng nih, berarti fotonya diulang lagi. Foto Hakim udah ganteng, Bu. Yang kedua, Bu. Yang mana sih? Yang ada pisangnya, Bu. Oh iya benar. Udah malam-malam makan pisang. Laper ya. Oke, saya upload dulu bentar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Sambil saya ini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Yang lainnya, selain yang ini tadi, selain kelompok 1, 2, 3, yang lain juga boleh nanya loh. Boleh diskusi, boleh nambahin. Nanya nggak harus, tapi boleh diskusi, boleh nambahin. Permisi, Bu. Izin berpendapat terkait FK tadi, Bu. Oh, Iqbal sudah menemukan jawaban. Ternyata dari tadi kamu diam aja nyari jawaban ya. Oke, jawabannya apa? Sebelumnya mungkin dari kelompok kami itu nggak memakai FK ya, Bu. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah FK ini yang dimaksud kelompok yang membuat ini tadi, keras kerjanya. Terus saya coba googling, FK ini tuh kayak apa ya, simbol singkatan dari faktor keandalan, yang mana biasanya tuh dipakai untuk apa ya, untuk menunjukkan bahwasannya yang diberi tanda ini tuh udah dicek secara handal, diuji secara handal gitu, Bu. Nah, di sini keterangannya ditetapkan dengan memperhatikan risiko salsaji atau risiko melekat dan risiko pengendalian dan keyakinan terhadap keandalan prosedur audit lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya contoh yang tadi yang pertama kan ada garis tanda seru ya, tanda seru terus belakangnya keterangan FK gitu kan. Nah, itu terkait yang kode-kode AP yang polisi securities itu, Bu. Nah, itu tuh menurut pendapat saya kelompok yang bersangkutan sudah kayak apa ya, men-tracing ya atau memvouching gitu. Nah, lupa, Bu, maaf. Nah, itu tuh ke dokumen sumber konfirmasinya gitu, Bu. Di D2 kan ada dokumen sumber konfirmasi, itu udah sesuai gitu, Bu. Kode-kodenya itu gitu. Jadi udah handal. Menurut saya gitu. Mohon koreksinya, Bu. Saya juga nggak tahu, jadi saya nggak ngoreksi. Tapi gini, memang kalau FK itu selalu mengikuti tick mark-nya itu ya, kalau kita ngelihat ya, kembali ke kertas kerja itu ya. Jadi setiap ada tick mark gitu, selalu ada di sampingnya FK gitu. Iya. Iya. Berarti dia tadi apa, faktor keandalan. Iya, Bu. Oke.
Iya. Ini kertas kerja dari mana ya FK ini? Nggak tahu, maksudnya ini pasti kan ada diterapkan di KAPK atau gitu. Tapi saya belum pernah, baru tahu ada istilah FK gitu loh di sini. Food FK. Iya, dia selalu mengikuti tikmak itu, jadi kayak food FK telah sesuai dengan neraca saldo klien FK. Semuanya, nggak ada yang ada tikmak tapi nggak ada FK, ada nggak gitu. Terus kayak di atas kertas kerjanya juga dia ada FK gitu. Di judul depannya kayak tanggal 31 Desember FK. Oke. Kamu googlingnya kata kuncinya apa, Iqbal? FK gitu aja. Enggak, Bu. Aku bisa dapet gitu loh. Tadi apa ya? Tadi FK dalam audit gitu, Bu. Oh gitu, iya. Langsung cepet dapet ya. Soalnya FK apa sih, Fakultas Kedokteran. Kalau FK tuh saya kemarin kan lagi iseng-iseng selalu ini ya, gara-gara masker double itu. Jadi kan kalau zaman dulu awal-awal pandemi tuh masker medis yang lagi booming kan, harganya tuh tiba-tiba melonjak bisa 500.000 yang Sensi gitu, merek waktu itu kan cuma merek Sensi. 500.000, yang 300.000 tuh susah banget nyarinya. Waktu kita Ikanas mau nyumbang, itu duitnya ada banyak, tapi beli barangnya tuh susah banget gitu dapetin masker. Jadi dapat harga 300.000 satu box tuh udah yang bersyukur banget gitu. Saya sampai nitip-nitip ke OB saya gitu. Nggak tahu dia dari mana tuh. OB saya sampai, Bu, mau nggak nih ada masker harga segini-gini. Tapi emang buat beli kita sendiri, bukan buat ditumpuk segala macem gitu. Nah sekarang jadi sempat terus kemudian kan ada himbauan pakai masker kain gitu ya. Akhirnya kemudian mulai huntingnya di toko orange sama toko hijau itu sama toko merah itu pasti kan huntingnya masker kain. Keluarlah motif-motif yang lucu-lucu gitu ya. Kalau yang cewek-cewek mungkin yang bunga-bunga segala macam. Kalau cowok kan yang mungkin kalau cowok yang gambar senyum segala macam lah gitu. Jadi mulai booming lagi tuh masker kain. Nah sekarang setelah itu kan masker medis lagi. Akhirnya masker kain udah mau saya pensiunin nih. Tadinya udah mau dikasih ke orang juga nggak dipakai sih, karena masker medis udah banyak banget yang murah kan, dan banyak banget yang sudah punya izin Kementerian Kesehatan. Tapi tiba-tiba kemudian harus pakai masker double. Masker double-nya itu harus masker medis sama masker kain. Jadi masker kain, wah untung kemarin nggak jadi dipensiunin, nggak jadi dikasih ke orang lain. Jadi mulai dipakai lagi gitu. Tapi sekarang kan alternatifnya juga kita bisa pakai masker KN95 itu ya. Nah, cuma kan sekarang dibilangnya ada izin Kementerian Kesehatan, benar atau enggak gitu. Nah, di box itu biasanya ada izin edar Kementerian Kesehatan FK 0. Makanya saya ingatnya, oh FK itu gitu. FK, kok ada FK juga gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kembali lagi bicara masker tadi ya, itu artinya kan sekarang banyak banget sebenarnya yang benar-benar bagus itu izin. Ada yang bilang udah izin BPOM, cuma izin BPOM apa hubungannya? Ada yang izin izin Kementerian Kesehatan, tapi ternyata pas dicek ke aplikasinya nggak ada. Ya udah, ini udah ada akunnya. Perasaan tadi udah diselesain. Oh ya, oke. Berarti sudah boleh selesai juga ya, karena kan Aldo bilang, siapa yang waktu kemarin bilang? Aldo ya? Yang sebenarnya Zoom-nya tuh 1 jam aja udah cukup gitu ya, Do ya? Kamu ya? Yang bilang siapa waktu itu? Enggak, Bu, bukan saya, Bu. Siapa? Akil ya? Yang bilang gitu. Kalau di ketentuannya Zoom, kelas ini apa kelas sebelah ya yang bilang kalau di ketentuan itu Zoom-nya sebenarnya 1 jam aja cukup gitu. Jadi nggak harus mungkin dosen lain, Bu. Ya kali, nggak tahu deh. Mungkin. Ya udah, berarti kita boleh tutup ya. Selesai sampai sini. Jangan lupa jangan lupa nanti lebih bagus lagi gitu, lebih aktif lagi. Terus jangan jangan kopas-kopas kalau misalnya nggak paham banget artinya gitu. Oke.
karena saya latar belakangnya auditor, jadi kalau ngelihat tugas kalian, naluri audit saya muncul juga gitu. Pengen cari-cari kesalahan gitu sebanyak mungkin. Oke, terima kasih. Kita tutup kuliahnya malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau